Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ya Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min dhai'ili darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibnu Atha'illah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibi syarhan Kyai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Hikmah yang ke 87. Alima wujudadh-dhafi minka faqallala a'dadaha wa alima ikhtiyajaka ila fadlihi fakatsara amdadaha. Yang terjemahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kelemahanmu dan kemalasanmu, maka Allah
menyederhanakan, mensedikitkan bilangan-bilangan sholat. Dan Allah juga mengetahui bahwa engkau membutuhkan anugerahnya Allah, maka Allah memperbanyak pahala sholat, melipat gandakan pahalanya. Itu makna terjemah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui bahwa kita itu lemah. Lemah itu maksudnya kalau kerja sebentar capek gitu loh. Kadang belum kerja udah capek. Karena itu begitu. Karena kan campur males, maksudnya itu belum kerja. Ya. Allah tahu hal tersebut. Kenapa kok Allah tahu? Yang bikin Allah gimana nggak tahu? Kan Allah membedakan wujud kita dengan wujudnya para malaikat. Kalau malaikat dia nggak ada malesnya, nggak ada lemahnya. Mau ibadah berapa saja. Tapi Allah menjadikan kita enggak seperti malaikat. Maka Allah tahu kita itu dijadikan hamba yang lemah. Maka ketika kita itu lemah dan juga pemalas, sudah lemah, pemalas lagi. Untung Allah masih mau menerima kita sebagai hambanya. Kalau kamu mau cari tuan lain selain Allah, nggak diterima kamu sebagai hambanya. Udah males, lemah. Kalau diperintah kadang membangkang. Kalau suruh pilih tuan, nggak ada tuan yang mau terima kita sebagai hamba, nggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung diterima kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui kita itu lemah dari mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan Allah mengetahui pula kesibukan kita dalam mencari rezeki untuk mengurus kehidupan kita. Okay? Allah tahu kita lemah. Allah tahu pula kita pemalas. Allah tahu pula kita sibuk ngurusin sibuk gak? Maka Allah mengetahui yang demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita dalam perintahnya. Sholat yang tadinya 50 kali diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kenikmatan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah meringankan perintah-perintah untuk kita. Yang rupanya perintah sholat diringkas jumlahnya. Tadinya 50 dijadikan 5 waktu. Baik gak Allah? Allah baik gak?
Allah tahu kepada hambanya, Allah tahu kita itu pemalas, lemah, maka Allah mengurangi. Padahal yang 5 kali sholat itu kalau kita kerjakan paling berapa lama? Sekali sholat paling berapa lama? 5 jam. Berarti kalau 5 kali berapa? 25 menit. 20 waktu kita sehari berapa? 24 jam. Sisanya buat apa? Kalau untuk menghabiskan waktu sisanya, kamu nggak pernah males. Tapi kalau untuk yang 25 menit itu, Masya Allah, beratnya luar binasa. Asal ngurus sholat, nantilah, inilah, entarlah, oh itu jam segini, bentar lagi lah, macam-macam, padahal cuma 5. Tapi kalau untuk ngurusin pertandingan bola Indonesia lawan mana? Biarpun semalam ditungguin, berjam-jam, khusyuk. Memang itu kotak setan itu memang sihirnya kuat banget itu. Kadang kita bisa ngadepin dari jam 7 sore sampai subuh kuat ngadepin kotak setan itu. Bila ngadepin kotak wahyu Al-Quran, ya Allah kayaknya. Allah meringkas sholat hanya dengan 5 waktu. Yang tadinya berapa? 50 waktu. Dan itu pun sudah diringkas 5 waktu, jumlah rokaatnya diringkas lagi oleh Allah. Subuh jadi 2 rokaat, asar, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat. Kan diringkas ini. Jumlah semuanya 17 rokaat. Dan Allah menjadikan susunannya berbeda-beda. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada iktidalnya, ada kunutnya, ada, ini nyambung yang kemarin nih, dijadikan bentuknya nggak sama, nggak satu macam bentuk. Rukuk doang enggak, atau sujud doang enggak, tapi ada rukuknya, ada sujudnya, ada, agar apa? Kita nggak bosen, agar hati kita tentram ketika ngerjainnya enak. Iktidal sebentar, sujud sebentar, duduk sebentar, enak ngerjainnya. Itu hikmahnya dijadikan bentuknya berbeda-beda. Jadi udah rokaatnya diringankan, diringkas oleh Allah, bentuknya dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua hikmahnya agar kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan nyaman
dan tentram hatinya. Maka ketahuilah bahwa apabila kita melaksanakannya, maka pasti tidak akan merasakan kesusahan dan tidak akan menjadikan kita terganggu dalam urusan rezeki. Ya. Kira-kira 5 menit ganggu kamu cari H enggak? Ganggu enggak? Ya, terganggu enggak? Maka ini jadi salah satu alasan Allah mengadab kita. Kalau sampai yang 5 menit itu masih kamu tinggalkan, alasannya apa? Kebanyakan udah diringkas. Ganggu rezeki, waktunya cuma 5 menit. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 24 jam. Berapa? 23 jam 45 menit. Berapa? 35 menit sisanya itu. Kalau untuk cari cukup 23 jam. Kalau buat ngojek dari sini sampai mana kira-kira? 23 jam. Kalau buat macul dapat berapa itu? Jadi udah diringkas oleh Allah, diringankan. Hikmahnya apa? Agar kita tidak merasa terganggu dalam masalah, agar kita nggak merasa males untuk mengerjakannya. Cuman sebentar. Itu hikmahnya. Kalau kita kok masih merasa berat, masih merasa terganggu, waktunya habis untuk sholat, ini udah kebangetannya orang pokoknya. Dalam kitab Iqadul Himam dikatakan di antara sebagian dari kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia adalah menyedikitkan jumlah bilangan sholat. Itu diantara latif kelembutan Allah kepada hambanya. Betapa Allah lemah lembut kepada kita. Dengan apa? Meringankan, meringkas jumlah rakaat sholat kita. Dan menjadikan banyaknya waktu tersisa. Allah, ini rahmat yang luar biasa dari Allah. Waktu sholat subuh 1,5 jam. Sholatnya berapa? 5 menit. Kan sisanya banyak nggak? Ya. Sholat duhur waktunya berapa? 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Waktu sholatnya berapa? 5 menit. Ini karunia Allah ini. Sholat asar jam 3 sampai jam 6. Waktunya berapa? 5 menit. Sisanya berapa? Banyak banget. Maghrib, isya apalagi, sisanya seabrek-abrek maksudnya. Ini bentuk kelembutannya Allah. Andai Allah perintah kita sholat subuh, waktunya tersisa cuma 5 menit juga boleh. Sholat subuh 1,5 jam, kamu harus ngerjainnya 1 jam 25 menit. Ya boleh aja Allah perintah begitu. Sisa cuman
begitu teng subuh kamu harus sholat. Telat dikit keluar waktu ini. Nggak cukup waktunya. Zuhur, Allah boleh saja perintah kita zuhur, rokaatnya berapa? 200 rokaat sholat zuhur, hingga waktunya jam 12 sampai jam 3 kurang 5 menit. Untung waktunya cuman sisanya 2 jam 55. Apa nggak murah Allah sama kita coba? Makanya kita beruntung kalau pas sholat Allahu Akbar kentut, alhamdulillah Allah menjadikan waktu yang panjang untuk saya. Begitu bisa wudhu lagi, bisa bersih-bersih lagi, sholat lagi, kentut lagi, alhamdulillah waktunya masih begitu. Itu karunia Allah. Lah kalau kamu dikasih waktu dari awal waktu ngerjainnya sampai mepet, kentut, aduh baik. Apa gak repot kamu? Harus qadha sholat berarti kita. Jadi untung Allah kasih karunia yang luar biasa untuk kita. Maka hamba-hambanya Allah yang gak menyadari karunia ini, hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum na'adzabillahi syadid. Jadi kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Makanya orang-orang yang ahli sholat 5 menit sholat gak cukup. Apa? Ditambah lagi apa? Qobliyah. Tambah lagi ba'diyah. Kenapa? Kok cepet banget sholatnya gitu loh. Kalau kita kan enggak, lama banget 5 menit. Kalau kita kan lain. Udah 5 menit masih lama. Udah 5 menit suratnya kulhu sama inna atau inna. Kamu apa? Pulau Durobinas. Sama saya. Udah begitu zikir Allahumma lantas jalan. Bukan antas salam, bukan Assalamualaikum, sling, hilang. Udah waktunya ringkes ya Allah. Oh itu hati-hati. Ini diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita masih diberikan waktu yang longgar untuk ngerjain tiap-tiap perintah-perintah tersebut. Dalam sehari semalam waktunya 24 jam. Dan kita hanya mengerjakan dalam waktu 25 menit. Maka itu menjadi kenikmatan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan waktu sholat di awal waktu siang, yaitu sholat subuh. Ya, sholat subuh mulainya kapan? Mulai fajar sodik, mulai adanya terang. Sebelum matahari muncul nggak boleh sholat subuh. Ya, begitu matahari mulai muncul, berarti sholat subuh itu sholat yang apa? Menghadapi atau menyambut datangnya siang, datangnya terang. Apa hikmahnya Allah jadikan kita sholat subuh? Kita bicara keuntungan. Apa untungnya Allah jadikan kita sholat subuh? Yang pertama, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syukur. Ya Allah, kok pagi ini saya masih dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, diislamkan kembali. Maka cara syukurnya bukan dengan bacot, tapi sholat.
Kalau cuma ngomong mah anjing juga bisa. Kamu disuruh beramal apa? Sholat subuh. Tandanya kamu syukur, ya Allah, alhamdulillah, sujud, rukuk, sujud. Orang yang ninggalin sholat subuh gimana? Tandanya dia nggak bersyukur pada hidupnya hari itu kepada Allah. Dia nggak ngerti bagaimana bersyukur diberi kehidupan pagi itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan sholat subuh. Hati-hati. Yang kedua, hikmahnya, permulaan waktu kita dimulai dengan ibadah. Allah menolong kita agar start hidup kita dimulai dengan ibadah. Mulai melek, ya Allah, sholat. Tapi kita memulai hidup kita dengan hasanah. Kalau ada ikhtitam yang hasanah, ada iftitah yang hasanah. Kalau kita mengharapkan penutupan yang baik, maka harus dimulai dari pembukaan yang baik. Nah, pembukaan kita sholat subuh, pembukaan yang baik. Allah berikan karunia untuk kita sholat waktu subuh. Yang ketiga, untuk menutup kelalaian kita kepada Allah sewaktu kita tidur. Habis isya tidur, lupa sama Allah, nggak ingat Allah. Begitu bangun, ingat kepada Allah. Untuk menutup kelalaian kita selama kita tidur, Allah membuka perintah ketika mulai kita bangun dari sholat. Bangun dari tidur kita, diperintah sholat subuh agar kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan sholat subuh akan menjadikan orang itu kufur nikmatnya Allah, karena dia tidak bersyukur kepada Allah atas kembalinya kehidupan dirinya. Terus dia tidak memulai harinya dengan kebaikan. Dia tidak minta maaf kepada Allah atas kelalaiannya melupakan Allah selama dia tidur. Tidak minta ampun kepada Allah, dianggap gak apa-apa. Kalau kamu hewan, sekali hewan berhenti zikir, mati dia. Sekali lupa sama Allah, mati dia. Itu yang terjadi pada hewan. Kita lupa sama Allah, nggak mati-mati. Ini orang matinya kapan ya Allah? Kok panjang umurnya sampai disumpahin udah cepet mati, nggak mati-mati. Padahal kerjaannya maksiat sono, maksiat ini. Hewan sekali lupa mati. Maka subuh jalan kita bersyukur kepada Allah, minta maaf kepada Allah telah melalaikan Allah, melupakan Allah di waktu kita tidur. Ini hikmahnya Allah jadikan kita waktu subuh untuk kita sholat. Terus sholatnya 2 rakaat. Ada hikmah lagi. Kenapa? Waktu subuh, waktu lowbat. Baterai belum kumpul. Lain dengan waktu zuhur, tenaga sudah penuh, sholatnya full time 4 rakaat. Subuh kok 4 rakaat? Alah boro-boro kamu, wong 2 aja males, apalagi 4 rakaat. Makanya orang sholat subuh itu kalau ditambah sunnah qobliyah, kata Nabi, yang mengerjakan qobliyah subuh sama dengan mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Karena di waktu orang lain males, kamu mau kerjain qobliyah subuh. Ini hikmah. Kenapa kok subuh 2 rakaat? Ada hikmah-hikmah tertentu nanti.
Terus yang kedua, Allah menjadikan sholat di siang hari, namanya sholat zuhur. Apa hikmahnya sholat zuhur? Yang pertama, sholat zuhur Allah jadikan memadamkan panasnya neraka Allah. Nah, kalau siang hari panas, kamu sering ngomong neraka bocor kayaknya nih. Hah? Ya, bukan bocor, memang neraka itu meluap-luap ketika siang hari. Maka akan dipadamkan dengan wudhunya kamu di waktu zuhur. Dengan menghadap Allah di waktu zuhur, teredam panas itu. Akan reda rasa panasnya. Terus yang kedua, orang yang sholat zuhur adalah orang yang melepas kerinduan. Ini bagi orang-orang yang cinta sama Allah, bukan kayak kita kepepet sholatnya. Ini orang-orang yang rindu kepada Allah ketika sholat zuhur melepas kerinduan. Kenapa? Setelah sholat subuh jauh jaraknya untuk sholat zuhur. Berapa jam? 6 jam. Ini waktu yang jauh untuk perpisahan antar kekasih. 6 jam pisah sama Allah bagi seorang kekasih lama sekali. Dia nantikan kapan sholat zuhur, kapan sholat zuhur. Maka begitu ada zuhur, terlepas kerinduannya untuk menghadap Allah. Nah, orang yang sudah nggak tahan rindu sama Allah, dia sholat duha. Loh, duha bukan urusan apa? Ada, ini duha ada urusannya lain. Ini duha urusannya meredam kerinduan, jauhnya menunggu zuhur. Makanya waktu duha terbaik kapan? Jam 9 pagi. Itu waktu terbaiknya sholat duha. Bukan jam 7 pagi, bukan. Kenapa? Waktu tambah menengahnya antara zuhur dan subuh. Di waktu kamu rindu kepada Allah, untuk muji Allah, menghadap Allah, zikir kepada Allah, Allah jadikan kamu ada waktu sholat duha. Pernah duha kamu? Wah, ngapain duha, Bib? Mau rindu aja kagak mau duha. Kamu kalau duha paling urusannya nanti akan dijelaskan di sini. Orang yang meninggalkan sholat zuhur, dia akan menambah panas bergolaknya api neraka untuk dirinya. Maka dia akan mendapatkan siksaan yang berat nanti di akhirat dengan api yang menggolak-golak karena nggak pernah diredam dengan sholat zuhur. Terus orang itu nampak sekali nggak pernah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisahnya sholat subuh, zuhur yang lama masih ditinggalkan juga. Dia bukan orang-orang yang pernah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, Allah menjadikan waktu perginya siang, datangnya sore. Apa hikmahnya Allah jadikan sholat ini? Sholat ini adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Ketika malaikat akan meninggalkan dunia dan naik ke langit, sampai ke langit malaikat berjumpa dengan Allah, maka Allah yang maha mengetahui akan bertanya, wahai malaikatku, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika engkau tinggalkan? Nah, Allah kan tahu. Ngapain nanya? Ngapain nanya? Hah? Nanyanya Allah mau menunjukkan malaikat akan jadi saksi untuk kita. Akan ditanya, wahai hambaku, malaikatku, bagaimana engkau tinggalkan keadaan hamba-hambaku? Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat jamaah asar. Saksinya siapa? Para malaikat. Jangan sampai, ya malaikat, ngapain kamu tinggalkan hamba? Lagi macul ya Allah, kan repot. Lagi mijit ya Allah.
Pas adzan asar, ini saksinya siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, siapa orangnya yang meninggalkan sholat asar, maka dia bagaikan orang yang kehilangan segalanya. Coba. Gak mendapatkan karunia dunia, gak akhirat. Gak mendapat kebaikan apapun di dunia dia ketika dia meninggalkan sholat asar. Sampai dikatakan asar sholatul wusta, sholat yang terbaik, sholat yang disebut di Quran di antaranya sholat asar, sholatul wusta. Zuhur, subuh, zuhur, ada tengah-tengahnya asar, lalu maghrib, isya. Sholat yang terbaik ini menurut sebagian pendapatnya ulama. Terus orang yang meninggalkan sholat di waktu asar akan menjadikan dia sebagai orang yang menjadi raja tega. Dia akan tega berbuat apa saja gara-gara dia meninggalkan sholat asar. Seperti membunuh, berzina, minum arak dan yang lain-lainnya. Sampai dikatakan ada seseorang yang membunuh orang. Sudah orangnya dibunuh, dimutilasi, disimpan, dibikin cuka sama dia. Udah dibikin cuka, dijual cukanya, cuka najis. Sahabat cerita, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ada orang begini. Kata Nabi apa? Enggak sholat asar dia. Coba. Hatinya tega melakukan pembunuhan, penyiksaan gara-gara meninggalkan sholat asar. Hati-hati ini. Dan itu akan menjadi alamatnya su'ul khatimah. Karena sholat asar adalah sholat penutup siang hari. Keluarnya siang ditutup dengan asar. Kalau kamu penutupnya kamu jelek, alamat penutup hidup kamu juga jelek nanti. Alamatnya orang yang su'ul khatimah meninggalkan sholat asar. Hati-hati. Ini diantara hikmah. Kemudian yang ketiga lagi, yang keempat, Allah menjadikan sholat maghrib, yaitu sholat di awal waktu malam. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi sholat zuhur 4 rakaat, kok 4 kenapa enggak 2? Karena kita masih penuh semangat, masih penuh dengan habis makan, 2 piring, kenyang, tenaga full. Maka sholatnya dikasih 4 rakaat dengan kekuatan penuh kita. Asar waktunya masih dekat dengan zuhur, maka 4 rakaat. Pembukaan malam Allah perintahkan kita sholat 3 rakaat. Apa hikmahnya? Yang pertama, sebagai pembuka waktu malam. Syukur ya Allah, alhamdulillah, bisa sampai waktunya hidup sampai malam hari. Yang kedua, bersyukur hilangnya siang. Ya Allah, alhamdulillah, siang hari telah Engkau penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, bersyukur kita. Siang hari diberikan banyak kenikmatan oleh Allah sampai bisa masuknya waktu malam. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat meminta penjagaan dari segala musibah yang akan datang di malam hari. Malam hari itu suasana yang berat. Kita nggak ngerti ada godaan siapa, ada macam-macam apa, kiriman-kiriman yang jahat dari siapa, kita nggak tahu. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat maghrib. Maka biasanya orang yang maghrib, setelah maghrib waktunya nggak dipakai keluar untuk diisi dengan zikir sampai datangnya
Isya, baca Yasin, baca Rotib, baca segalanya di waktu-waktu tersebut. Maka orang yang meninggalkan sholat maghrib akan menjalani malamnya tanpa perlindungan dari Allah. Meninggalkan sholat maghrib, maka dia tandanya tidak pernah bersyukur pada siang hari yang dipenuhi nikmat oleh Allah. Dia nggak pernah membuka malamnya dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, sholat Isya. Allah jadikan untuk kita sholat Isya apa? Yang pertama, sebagai sholat perpisahan dengan Allah. Terus itu kamu mau tidur, mau istirahat, seharian kamu ngurusin ibadah, seharian kamu mencari rezeki, maka ditutup dengan sholat Isya 4 rakaat. Siapa yang meninggalkan sholat Isya, maka dia tidak pernah punya kesan yang baik dengan perpisahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui pula, ini hikmah. Kalau bicara hikmah, kenapa rakaatnya 2, kenapa 4? Ada ahli-ahli yang tahu hikmah itu. Di antaranya sholat subuh pertama yang ngerjain siapa? Nabi Adam. Pertama sholat subuh siapa? Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam diturunkan dari langit dalam keadaan terang sampai ke bumi malam. Nabi Adam di surga nggak pernah lihat gelap, bingung sampai dunia, kok gelap ini ada apa ya Allah. Padahal yang namanya Nabi nggak terhalang sama yang gelap. Nabi itu nggak urusan gelap sama terang. Gelap ya lihat, terang apalagi. Nabi itu nggak terhalang. Maka ketika matahari mulai muncul, Nabi Adam sholat apa? Sholat datangnya terang, syukur kepada Allah dengan didatangkannya terang, syukur diselamatkan dari malam hari. Nabi Adam pertama. Zuhur, ada lagi yang pertama sholat zuhur. Diceritakan ada Nabi Yunus, ada Nabi Allah, yang lain itu ada orang-orang khusus yang paham tentang hikmah-hikmah rokaat tersebut. Kalau kita mau kaji, ada kajiannya nanti. Terus setelah kita bicara sholat yang diringankan, yang jumlahnya diringkas, yang waktunya dipendekkan, kita bicara, dan Allah mengetahui kita ini sangat butuh kepada pahala. Ini enggak butuh? Butuh. Butuh enggak? Maka Allah memberatkan timbangan untuk setiap amal-amal kita. Allah memperbanyak kebaikan itu nanti di akhirat. Maka bagi orang yang bisa mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, walaupun sebiji gandum, maka dia akan bahagia di surganya Allah. Dan siapa yang sedikit amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam neraka hawiyah. Berarti kita butuh timbangan.
Maka Allah menjadikan pahala tiap sholat itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, hingga seluruhnya bernilai 50 dengan mengerjakan 5 kali sholat. Nilainya sama. Nilainya sama. Perintahnya 50 kali, diringankan jadi 5 kali. Tapi setiap satu sholat Allah beri pahala 10 kebaikan. Berarti 5 kali sholat nilainya 50 kebaikan. Ini tandanya Allah meringankan jumlah rokaatnya, tetap memberatkan nilai pahalanya. Kenapa? Sayang sama kita Allah. Allah tahu yang kita butuhkan. Apa butuhnya? Ibadahnya sedikit, nilainya banyak. Oh, butuh kan begitu ente. Kalau ibadahnya banyak, pahalanya banyak, itu udah biasa, Beb. Saya maunya ibadah sedikit, pahalanya banyak. Dan Allah memberikan itu pada kita. Itu kalau dikerjakan secara sendirian. Kalau dikerjakan berjamaah, maka setiap sholatnya dilipat gandakan lagi menjadi 25 kebaikan. Maka dikalikan 10, maka jumlahnya 250 pahala setiap sholat. Tambah lagi kalau jamaah, Allah tambah lagi. Bila sholatnya di Masjidil Haram, Allah lipat gandakan lagi menjadi 100.000 kali lipat. Oh, bayangin nanti. 250 dikali 100.000. Berapa? Banyak pokoknya belah. Nggak usah dihitung-hitung. Itu karunia-Nya Allah kepada kita. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Al-Qohar, nggak tahu saya, belum ada beritanya itu. Di masjid kamu berapa? Ini kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya dengan melipat gandakan pahala-pahala ketika dia mengerjakannya. Belum selesai di situ. Kalau dia kerjakan sholatnya di belakang orang alim, maka ditambah lagi pahalanya. Makanya imam sholat, kalau dia orang alim, maka akan mengangkat derajatnya makmum jadi alim semua pahalanya. Seperti pahalanya orang alim. Kalau imam sholatnya orang biasa, makmumnya ya pahalanya biasa. Walaupun yang sholat orang-orang alim gitu. Makanya imam itu dipilih yang fasih, yang paling alim, yang paling faqih, yang paling tasawuf, yang paling agar mereka bisa mendatangkan kebaikan untuk para makmum-makmumnya. Jangan memilih imam asal yang penting bisa sholat, enggak. Kenapa? Karena enggak mendapat keuntungan dari pahala tadi, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah anugerah dari Allah guna memenuhi harapan hamba-hambanya. Artinya Allah tahu kalau kita itu di dunia butuh ibadah yang sedikit, dan Allah tahu nanti di akhirat kita butuh pahala yang banyak. Maka Allah ringankan nilai ibadah di dunia, dan Allah melipat gandakan pahalanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam ridhonya Allah, perlindungan dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah, dan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, mengerjakan perintahnya Allah, menjunjung tinggi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa jadi hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.